Di pedalaman hutan Kalimantan, kepercayaan dan adat istiadat lokal sangat kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pantangan yang paling dihormati adalah larangan untuk kencing sembarangan, terutama di dekat pohon besar. Pepatah, lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, serta, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, menggambarkan pentingnya menghormati kebiasaan dan aturan setempat dimanapun kita berada. Kisah ini bermula pada suatu hari, ketika seorang pencari rotan bernama Budi, yang baru pertama kali masuk ke dalam hutan Kalimantan, tidak mengetahui pantangan ini. Setelah seharian bekerja, Budi merasakan desakan alami untuk buang air kecil. Tanpa berpikir panjang dan tanpa meminta izin, ia memilih sebuah pohon besar sebagai tempatnya kencing. Tanpa sepengetahuan Budi, pohon itu bukanlah pohon biasa. Pohon besar di hutan Kalimantan sering dianggap sebagai rumah bagi makhluk gaib, seperti datuk atau penunggu hutan. Masyarakat setempat percaya bahwa sebelum kencing di bawah pohon besar, seseorang harus meminta izin dengan mengatakan, "Numpang kencing, datuk." Namun, Budi tidak melakukan hal ini. Ia dengan seenaknya buang air kecil di bawah pohon besar tersebut. Setelah selesai, Budi melanjutkan perjalanannya. Namun, tidak lama kemudian, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Alat kelaminnya mulai terasa nyeri dan bengkak. Dalam hitungan menit, bengkaknya semakin parah, hingga ukurannya sebesar pohon singkong gajah. Ketakutan dan kebingungan, Budi segera menuju kampung sekitar. Setibanya di kampung, Budi menemui sesepuh desa untuk meminta bantuan. Sesepuh itu, yang sudah berpengalaman dengan hal-hal gaib di hutan, segera tahu apa yang terjadi. Ia memarahi Budi, "Makanya, jangan kencing sembarangan. Itu bukan sekedar pohon, tapi rumah makhluk gaib." Mereka marah karena rumahnya dikencingi. Untuk mengobati Budi, sesepuh desa melakukan ritual khusus untuk meminta maaf kepada makhluk gaib yang telah dihina. Setelah permohonan maaf dan ritual dilakukan, bengkak di alat kelamin Budi berangsur-angsur hilang. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Budi dan warga lainnya untuk selalu menghormati adat istiadat dan pantangan yang ada. Sejak saat itu, cerita Budi sering diceritakan kembali kepada para pendatang dan generasi muda, agar mereka selalu ingat untuk menghormati hutan dan makhluk yang ada di dalamnya. Pantangan kencing sembarangan di hutan Kalimantan tidak hanya menjadi cerita mistis, tetapi juga menjadi simbol pentingnya menjaga sopan santun dan menghormati alam dimanapun berada.